Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya, mengizinkan kita, memudahkan kita dalam pembelajaran daring ya, sehingga pelaksanaan kegiatan sinkron bisa terlaksana. Saya mohon maaf tidak bisa menampilkan kamera ya, kebetulan karena kamera mikrofon eksternal saya tidak saya bawa, jadi saya menggunakan perangkat yang ada di sekolahan. Kita awali kegiatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong salah satu siswa untuk memimpin doa ya. Mbak Desi Eka Ginanti, silahkan untuk mengaktifkan kamera sekaligus memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran sinkron pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Desi ya atas berkenannya memimpin doa. Suara saya jelas enggak ya? Jelas. Oke, Jelas, jelas ya. Nah, agenda kita kali ini kira-kira apa? Pak Guru sudah ngasih postingan ya di grup Google Classroom sama kemarin di WhatsApp. Masih ingat enggak? Apa agenda kita? Apa itu kira-kira? Oke, satu siswa coba jawab coba. Kira-kira agendanya apa? Oke. Agenda kita yaitu mengulas yang pertama ya, penilaian tengah semester yang kemarin, kebetulan kurikulum sudah membagi linknya ya. Terus yang kedua, kita akan membahas proyek kita. Jadi kalau belajar pemrograman itu kan kita harus punya keterampilan tentang bagaimana cara menyusun program ya. Hasil luarannya yaitu kamu bisa membuat aplikasi ya. Nah, sementara waktu ini karena pembelajarannya daring, maka hasil karyanya kamu atau produknya kamu belum langsung bisa dirasakan manfaat praktisnya ya di kehidupan nyata. Tapi kalau desain pembelajarannya tatap muka sih saya kepengennya anak sudah bisa bikin program yang nanti bisa mengendalikan perangkat jaringan ya. Jadi semakin dekat dengan teknologi ya. Jadi itu real ya. Nah, maka oleh karena itu saya membuat simulasi ya, semacam situasi yang tidak jauh dengan situasi industri ya. Kamu nanti bikin aplikasi namanya, kemarin contohnya minimarket ya. Tapi aplikasi itu harus dirubah menjadi aplikasi yang sering kamu pakai ya. Salah satunya yaitu online shop ya. Nah, dari online shop itu nanti kamu coba adopsi ya. Ya, jadi caranya browsing dulu atau kamu sudah punya aplikasi online shop ya, entah itu Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Nanti dari fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut kamu jadikan sebagai acuan untuk menyusun kerangka antarmuka program yang kamu buat. Oke. Kita bahas yang nilai dulu ya. Oke, nilai. Untuk tes diagnostik sudah semuanya tuntas? sudah. Sudah ya. Nah, yang saya belum ngecek ya. Saya belum ngecek. Kemarin saya share screen ya, mohon maaf. Oke, saya share screen dulu. Oke, ya. Terus, nah ini nilai PTS-nya ya. Nilai ini anak-anakku semua sudah saya share di grup ya, link ya. Ini yang sudah di-share oleh Mas Saiful ya. Nah, saya akan mulai dari 10 TKJ 3 dulu. Ya, karena ini urutannya dari kiri ke kanan ya. Mohon maaf. Ini urutannya dari kiri ke kanan. Nah, di sini oke. Untuk pemrograman ya. Produktif TKJ ya bunyinya ya, bukan pemrograman ya. Karena ini gabungan. Soalnya ada 30. Mohon maaf saya batuk.
Soalnya ada 30 ya. Kelihatan atau tidak? Atau terlalu kecil untuk terlihat? Sebentar ini nanti. Blur Pak. Iya ya, ini Kelihatan, enggak. Pak. Sebentar. Datang di Kita zoom dulu ya. Oke. Admit ya. Nah, oke. Nanti bisa di-download ya. Oke, ini yang produktif. Absen 1. Oke, anteng ya. Aduh, ini sebentar ini tak hide dulu ya. Susah naik kayak gini. Saya enggak ya di hide. Sembunyikan. Oke. Nah, oke. Udah ya, tak sembunyikan ya. Nah. Oke. Kita mulai dari Mas Anteng. Mas Anteng ini betul 15. Ardian 23. Berarti soalnya kan 30 ya, betul enggak? Kemarin PTS 30 ya. Nah, jadi nek betul semua berarti di sini keterangannya 30. Ya. Jadi ini yang diakumulasi itu. Oke, lihat sendiri ya, saya nggak baca satu-satu ya, biar cepet ya. Oke. Nanti kalau nggak puas ya silakan download aja ya, itu sudah di-share di grup. Nah. Oke. Novelinda, nah, ini bagus ya, 24 ya. Bener 24 loh. Nah, ini 25 bagus ini. Home 1. Nah, ini 26. Dimas ya. Ya, ini ada yang cuman bener 9. Oke. Jadi nilainya itu jumlah yang benar dibagi 30 kali 100. Simulasinya gini, misal ini benar 26 ya. Contoh ya. 26 dibagi 30 ya. 26 bagi 30. Nah, berarti dia nilainya 86 ya. Nah, ini kan bagus ya naik 86. Nah, yang cuman bener 9 gimana, Pak? Ya, nanti saya akan coba lacak ini ya. Ini si Mas Randy ini tes diagnostik udah ngerjain belum? Gitu ya. Jadi ini sebenarnya kerjasama guru-guru TKJ kelas 10 ya. Jadi kalau nilainya merangkak naik, betulnya lebih dari 15 itu sudah merupakan kesuksesan ya. Jadi misalnya benar 18, 20 itu kan nilainya 50 lebih ya. Misal benernya 18 ya. 18 dibagi 30 ya. Dapat 6 ya. 60 ya. Dapat 60. Kemudian saya kembalikan ya. Nah, ini rata-rata untuk seluruh mapel ya. Ini rata-rata betul ya maksudnya ya. Yang tertinggi TKJ 3 ini 21 ya. 21,07 ini 2143. Tertinggi TKJ 3 itu Mbak Suwati. Nah, ini ketuanya ya kebetulan. Jadi kalau dilihat kayak gini ranking satunya Mbak Suwati itu ya. Oke, lanjut ya. Ini tak kecilin dulu. Oke, TKJ 2. Sampai sini bisa diikuti nggak? Paham nggak nilainya? Halo? Halo. Paham ya? Paham ya? Ya, paham aja lah ya. Oke, tak besarin dulu ya. Oke, nah sekarang untuk pelajaran yang lain ya. Oke, pelajaran yang lain. Maksud saya kelas yang lain ya. Nah, untuk TKJ 2 ya, ini ya. Ini tak besarin lagi ya. Oke, segini udah cukup ya. Kelihatan tidak ini angka-angkanya? Produktif TKJ ini? Kelihatan. Dan ya. Oke, scroll ya. Jadi kalau 23, 24 ya aman lah. 23, 24 itu. 22, 20 aman enggak ya? Ini contoh ya, 20 dibagi 30. Nah, ini enggak aman ini. Misal 22 bagi 30. Jadi amannya itu kalau
nilai di sini, nilai betulnya ya, itu 22. Nilainya 73. Ya aman lah. Ya 23 itu aman itu. Nah, yang di bawah 23 itu enggak aman ini. Ya ini 11 misal. Ini 11 punya siapa ini? Ya itu ya. Ini Mas Panji misal. Ini perlu remedial Mbak Sinta ini ya. Oke. Terus TKJ 2 ranking satunya yang paling besar ya. TKJ 3 tadi yang paling besar berapa nilainya? 21,43 ya. TKJ 2 itu yang paling besar, saya tak lihat ya. 20,36 apa ya? Sebentar, 20,43. Oke, 20,43 itu Mbak Meilan Triwahyuni. Ini ranking 1. 21. Oh iya, 21. Mohon maaf. 21,93 ini ya. Ada atasnya Pak. 22. Oh, 22. Oh iya, ada lagi. 23. 23 apa ada? Paling besar 22 ya. Betul enggak? 22,14 ya paling besar ya. Ya. Itu Mbak Mega ya. Selamat ya, ranking 1 ini lebih gede daripada TKJ 3 ya. Saran saya silakan TKJ 3 ini ya. Belajarnya lebih digiatkan lagi. Ya, terus TKJ 1. Nah, ini. TKJ 1. Oke. Produktifnya. Nah, TKJ 1 produktifnya ini ya. Oke. Saya zoom dulu. Oke, ini udah kelihatan. Oke. Wah, ini 25 ya. Keren ya ini ya. Aisyah ya. DJ Aisyah ya. 26 ini ada ya. Wah, keren-keren. Ya, mantep ya. Ini produktifnya nilainya tinggi-tinggi ya, ini ya. Pertanyaannya ini anaknya yang pinter banget apa soalnya yang terlalu mudah ya. Tapi salut saya ini 26. Ini Mbak Eka 26. Mantep ya. Oke, yang ya ini bahasnya bagus. Terus untuk peringkatnya ya, peringkatnya. Waduh, peringkatnya kok 20 ke bawah ya. Ini 20,71. Tadi TKJ 2 22 ya. TKJ 1 20,43. 21. Oke. TKJ 1 yang paling besar berapa ya angkanya? 21. 21,71 ya. Oke. Mbak Eka Deswita ya. Selamat ya ranking siji ya. Oke. Tinggal nanti dipertahankan ya pas di penilaian akhir semesternya ya. Mempertahankan itu lebih sulit ya daripada melepas ya. Melepas itu lebih mudah ya. Oke. Ada pertanyaan anak-anakku semua? Salah tidak. Buat teman-teman pitakonan nggih. 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 Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk materi yang kemarin ya. Jadi selayang pandangnya kayak gini ya. Nah, mempelajari pengetahuan itu harus tahu manfaatnya. Nah, oke. Ini sudah terlihat belum ya? Jangan-jangan nggak terlihat. Sudah terlihat? Halo? Sudah. 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 Oke. Ya, sudah pada makan belum ini? Sudah. Belum. Belum. Ya, sudah mandi? Sudah. Oke, baik. Nah, di sini kita akan coba bahas ya tentang program Python. Adakah yang sudah memodifikasi program tersebut ya supaya bentuknya jadi kayak online shop? Ada? Belum. Belum. Oke. Online shop ya, online shop ya. Kemarin saya sudah bagi video YouTube-nya ya. Nah, jadi tugas kamu, oke ya, perhatikan ya. Tugas kamu yang pertama yaitu memodifikasi tampilannya dulu ini.
Jadi yang di sini keterangannya aplikasi minimarket jadi online shop ya. Online shopnya contoh ya misalnya kan ya ini ya. Ya numpang beken gini kan. Online shop by misalkan siapa ya? Eka Deswita ya. Ini misal ya. Ya. Miu gitu misalkan. Ini ya. Ya numpang keren. Atau boleh pakai karakter gini ya. Nah, gini kan asik ya. Ini gaul banget ini. Nah, jalanin ya. Nah, ini kan udah beda ya. Nah, kamu boleh pakai karakter-karakter lain supaya nanti tampilan aplikasinya bagus gitu. Misal ada yang tanya, Pak ini backgroundnya yang putih bisa nggak dibikin biru? Ya bisa. Ya bisa. Tapi saya belum ngajarin ya. Tapi bisa. Nah, jadi tugasnya kamu silakan yang ada di dalam kode program ini tampilannya kamu ganti. Ya, istilahnya itu kamu sebagai replikator gitu ya. Tahu replikator? Enggak. Apa itu? Apa replikator? Yang membuat duplikat gitu ya. Jadi kalau di sini saya udah buat kunci gitu kan ya, kunci. Atau saya membuat produk baru. Nah, kamu yang mereplika ya, yang menggandakan itu kan. Nah, replika yang kamu buat yaitu online shop. Nah, misalnya online shop itu apa saja sih Pak menunya itu? Dari nomor 1 sampai dengan 4. Apa saja? Kemarin saya sudah membuat videonya, apa saja? Yang pertama, sudah diintip belum videonya? Hai. Halo. Halo. Hai. Oke, yang lain kok diam saja ini. Oke, tak ulangi ya. Supaya nanti nggak sepaneng gini, kita lihat kita browsing dulu ya online shop ini. Nah, oke. Online shop kira-kira apa ya online shop? Misal sebentar. Ini tadi ada situsnya ya, gambarnya. Oke. Kita ngeliat di gambar dulu ya. Tokopedia misal. Shopee ya, misalnya Shopee. Shopee. Oke, kita masuk ke Shopee-nya langsung ya coba ya. Nah, oke, gini. Ada yang sudah pernah pakai Shopee? Belum. Belum. Ada yang pernah jual beli online? Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, ini kan tampilannya Shopee ya. Nah, tampilannya Shopee ini kalau kita mau beli ya ini harus login dulu ya. Nah, di sini kan ada tas, sepatu warna, celana, terus ada daster, barang elektronik kira-kira ada nggak di sini? Kalau kita mau beli, ada kemana kira-kira ini kalau beli barang elektronik? Ada yang bisa ngajarin saya? Saya nggak pernah pakai jadi saya nggak tahu. Oke, gimana? Kira-kira kemana? Belum ada produk. Oke. Nah, jadi ini contoh ya. Jadi kalau di sini, kalau kita pakai Shopee itu kan ada masker, ada tas gitu ya, ada daster. Nah, terus ada sepatu, ada celana. Ini barang elektronik nggak ada ya di dashboardnya ya. Di dashboardnya itu di landing page-nya nggak ada. Terus kita lihat lagi yang lain ya. Misalkan apa ya? Beli-beli coba ya. Beli-beli. Oke. Nah, oke kita lihat ya. Kita klik kategori ya. Oke, kita klik kategori. Oh, kok nggak muncul ya? Nah, coba cari di semua kategori kita. Oh, ini kok nggak ada ya? Oke ya, nih kelihatan nggak kategorinya? Kelihatan. Kelihatan Pak. Oke, kelihatan ya. Jadi anak-anakku semua, tugas kamu itu browsing dulu, ya. Ya nggak harus browsing sih kalau udah punya aplikasinya ya silakan.
Yang pertama kamu harus tahu online shop itu jual produk apa saja. Nah, jadi di produk itu kan ada kategorinya masing-masing ya. Misal ini, kalau di sini itu kategorinya, saya ada yang masuk. Ada yang kategorinya fashion ya. Fashion itu misalnya pakaian gitu ya. Terus ada yang kategorinya elektronik ya, jam tangan, kamera, itu kan elektronik. Handphone. Ya, handphone itu ya. tablet, Tablet, betul. Terus ada yang kategorinya itu aksesoris, ini masuknya kemana kira-kira? Nggak ada ya. Nah, terus ada yang beli tiket gitu ya. Terus ada yang alat furnitur atau permainan ya, atau olahraga ini. Nah, oke. Jadi yang pertama itu survei aplikasi ya. Nah, setelah itu nanti menu yang ada di poin 1 sampai dengan 4 itu kamu ganti. Sampai sini paham nggak? Saya kasih contoh misalnya ya, pembelian sepatu ya, misal ya. Saya ngambil referensinya itu dari Shopee, misal ya. Nah, ini kita run ya. Nah, klik ya. Nomor 1 pembelian sepatu. Di online shop ada nggak pembelian makanan? Ada nggak makanan? Halo? Hai. hai, Makanan ada nggak kira-kira? Nah, jadi tugas kamu ya, yang pertama tugasnya adalah, pertama tugasnya mencari, ya, ini susah ya, mencari salah satu menu transaksi di online shop ya. Nah, gini ya. Nah, setelah kamu cari ya, setelah itu nanti dimodifikasi tampilannya yang ada di sini. Nah, saya kasih contoh misal ini sepatu ya. Nah, setelah di sini nomor satunya kan sepatu. Nah, jadi kalau usernya milih satu, yang tampil itu daftar merek-merek sepatu ya. Nah, ini contoh misal. Saya milih satu. Nah, saya milih satu kok keluarnya malah maka minuman, Pak. Ya kan enggak sinkron ya. Nah, nanti silakan kamu edit bagian sini. Ya. Sampai sini paham enggak tugasnya? Halo. Paham. Paham ya? Ya, jelas ora kira-kira? Nah, Jelas apa belas? Ya. Jadi, tugas kamu ya, silakan kamu buat menu di online shop ya. Kode programnya sudah saya kasih di Google Classroom ya, ini ya. Nah, kode programnya di sini. Ya. Nah, ini kamu bisa buka dengan Python online seperti punya saya kayak gini ya. Atau bagi yang sudah nginstal Python IDE kemarin bisa lewat situ ya. Nah, terus anak-anakku ya, minggu depan hari Kamis ya, hari Kamis saya akan nunjuk perwakilan TKJ 1 2 3 ya, khususnya yang nilainya gede-gede ini ya. Ya, khususnya yang nilainya besar-besar untuk coba mempresentasikan ya. Hasil programnya yang dipresentasikan programnya. Jadi misal presentasinya gini. Misal contoh ya. Ini teman-teman saya sudah ngedit gitu kan. Saya coba jalankan. Nah, misal saya masuk menu pembelian sepatu. Nah, nanti muncul di sini harga sepatu. Harga sepatunya ya nggak mungkin 11.000 ya. Harga sepatunya ya menyesuaikan dengan mereknya gitu kan. Nah, ini teman-teman kalau milih katakanlah sini sepatunya apa ya? Adidas gitu. Harganya berapa? Saya kasih contoh di sini ya. Nah, ini misalnya Adidas ya gini ya. Adidas. Biasanya harga sepatu Adidas berapa ya? Ada yang tahu? Yang suka beli sepatu misal 300.000 ya misal. Nah, ini. Oke, saya milih satu gini ya. Adidas ya satu ya misal. Masukkan jumlah yang Anda beli ya misal 4 gini kan. Wah, 300.000 kali 4 berapa kira-kira? Halo. hai. Hai. Oke. Berapa kira-kira?
3 kali 4 berapa, Mas Mbak semua? 12. 12. Ini kok yang jawab cuma satu toh ini. Ya. 12 ya. 12. Berarti 300.000 kali 4 berarti berapa? 1.200.000. 1.200.000 ya. Jumlah yang Anda beli misal 4 gini ya. Nah, enter ya. Oke, kita ulangi ya. Nah, 1 ya, terus saya milih 1 ya. Terus saya beli 4 gini ya, enter ya. Nah, kok malah yang keluar bukan berapa tadi? 3 kali 4 berapa? 300.000 kali 4 1.200.000 ya. Ya, jumlah ini yang keluar malah minuman ya. Jumlah minuman yang dibeli itu kan. Loh, ini aplikasinya menyesatkan, betul nggak? Betul, Pak. Iya ya. Jadi kalau kamu lagi nginstal program gitu kan, wah ini programnya ngebug gitu kan, kamu maki-maki ya. Biasanya kalau di komentar ini ulasan dari aplikasi itu saya pernah baca ya, itu sampai ada yang ini ya, kaki 4 itu ya binatang itu keluar semua ya itu. Itu kasihan developernya ya, sakit hati itu. Udah bikinnya susah-susah gitu kan, dimaki-maki sama penggunanya gitu kan. Wah, aplikasi sampah gitu kan dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, jadi itu ya Mas Mbak semua ini ya. Jadi ini ketika kita temukan, loh kok programnya nggak sesuai ya Pak? Ini menyesatkan ini gitu kan. Kalau programnya tidak sesuai dengan tujuan pengguna ya atau kebutuhan dari masing-masing end user itu penggunanya ya. Nah, nanti aplikasi itu jadi useless ya, nggak berguna gitu ya. Jadi kebergunaan aplikasi itu ditunjang dari berbagai aspek. Salah satunya itu kemudahan penggunaan. Maka saya sampaikan ya, bikin tampilan yang bagus gitu kan ini. Nah, kita akan bikin tampilan yang bagus. Bisa nggak Pak dikasih icon? Ya bisa sih. Ya pakai simbol-simbol khusus gitu kan bisa ya dimasukkan di sini. Nah, silakan mulai waktu ini saya kasih waktu seminggu ya. Minggu kamu untuk membuat sebisa yang kamu bisa gitu ya. Terus minggu depan hari Kamis saya akan tunjuk saja ya. Nah, siapa Pak yang ditunjuk? Oke. Yang ranking 1. Udah. Jadi tadi ketua kelas TKJ 3 itu kan ranking 1 ya. TKJ 2 yang paling tinggi siapa ya tadi ya? Saya lupa. TKJ 2 Meja kalau siapa jenenge ya? Mailah. Nah, Melan. TKJ 1? TKJ 1. Mega, Pak. TKJ 1 yang paling tinggi Eka. siapa? Eka Deswita. Oh ya, Eka Deswita. Itu ya. Nah, itu anak-anak yang ranking 1 ya. Nanti berbagi. Yang lain gimana? Yang lain kerjakan ya sebisanya ya. Yang semangat ya. Semangat. Jadi belajar pemrograman itu harus dikasih contoh kayak gini ya. Nah, jadi tahu sinau mumet-mumet kayak gini ngapa sih Pak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pemrograman itu banyak sekali ya. Nah, kamu install aplikasi itu karya programmer. Nah, bayangkan saja di dunia ini nggak ada yang jadi programmer ya. Wah, nggak ada WhatsApp itu. Kamu nggak bisa kirim pesan ya, video streaming, video call dengan internet ya. Dulu sebelum ada kehadiran teknologi 4G itu kan kita telepon, SMS nggak bisa ngeliat muka ya. Kalau kepengen lihat muka harus pakai Skype, internet sendiri. Nah, terus dengan adanya evolusi teknologi ya, adanya long term evaluation ya, LTE itu di 4G itu pulsa dan koneksi internet jadi satu ya. Nah, itu karya produknya manusia ya. Nah, jadi semua aplikasi yang ada di HP kamu itu karyanya programmer. Namun saya tidak memaksa ya untuk kamu semuanya, anak-anakku harus suka dengan pemrograman ya, karena setiap manusia itu unik adanya ya. Jadi kalau saya mungkin lebih cenderung kuat di sisi aritmatika gitu kan, terus nulis gitu. Terus mungkin saya speaking itu mungkin saya bagian dari keterampilan yang bisa saya tonjolkan. Tapi kalau bermain mungkin visualisasi seperti bikin desain grafis, bikin animasi ya, saya lemah di situ ya. Itu menunjukkan bahwa setiap manusia itu punya karakter khusus. Kemudian anak-anakku sebelum ini saya tutup ya,
Untuk kalian semuanya saya sampaikan ya, ini mengajak semuanya saja lah ya. 10 TKJ 3, 2, 1. Silakan fotonya sebelum foto nanti potong rambut yang cakep gitu ya, terus rapi gitu ya. Buat kesan yang baik ya untuk guru ya. Kemudian bagi yang tes diagnostiknya belum dikerjakan, artinya yang nilainya kurang dari 75 ya. Terus nilai-nilai PTS ini yang nilainya kurang itu ya. Waduh Pak, saya nilainya jatuh ini Pak. Saya nilainya benar 17 itu misal. Benar 12, ada apalagi yang benar 9 misal. Itu harus termotivasi ya. Gimana caranya supaya nanti saya nilainya bisa lebih baik lagi. Karena yang kamu pilih itu TKJ ya, saya ulangi. Tuh, kalau milih komputer itu harus suka dengan komputasi gitu kan. Ya, jangan memilih pilihan yang menyulitkan diri sendiri gitu kan. Misal contoh gini, saya nggak suka masak Pak, masuk tata boga ya kan, berarti itu cari penyakit sendiri, bener nggak? Halo, ini Benar, Pak. bener ya? Iya. Jadi jangan milih jurusan yang kamu sendiri itu nggak mampu gitu kan. Nggak mampu itu bisa terjadi karena 2 hal. Bisa karena memang minatnya kamu nggak di situ, ya. Bisa karena memang orang senang karo guru nih, ya bisa. Tapi kemungkinan nggak suka dengan guru kalau di lingkungan SMK Kutasari sepertinya setahu saya itu tidak ada, ya. Kecenderungannya itu karena memang jenuh di pelajarannya. Pak, saya lihat angka-angka itu mumet gitu, Pak. Lah berarti itu bukan panggilan jiwa kamu. Kalau saya ngelihat grafis itu seneng, Pak. Misalnya saya lihat ini web itu, Pak. Waduh, kayaknya asik ya Pak bikin web ya. Setelah kamu belajar itu kan desain grafis terus bikin web ternyata waduh harus belajar coding ya Pak. Wis aku rasido sinau gitu kan. Nah jadi pertanyaan yang paling gampang ya ini mungkin intermezzo ya anak-anakku semuanya biar nggak sepaneng. Masuk jurusan TKJ itu kamu harus tahu persis bahwa jurusan itu memang erat kaitannya dengan komputer. Kalau kamu lihat komputer itu kan, kita sebagai pengguna mungkin enak ya kirim stiker gitu kan Pak. Nah tapi dari sisi orang yang bikin kayak TKJ gitu kan, gimana caranya aplikasi layanan suara sama layanan data itu bisa gabung jadi satu di TKJ misalkan. Itu dipelajari secara khusus menggunakan konfigurasi jaringan yang sepertinya sulit, tapi pada prinsipnya konfigurasi itu berangkat dari logika kamu ketika belajar pemrograman. Jadi kalau logikanya kuat gitu ya, minatnya di situ, itu pelajaran nempelnya gampang saking gampangnya. Tapi yang namanya otak manusia ya, saya cerita ya Mas Mbak semuanya. Saya dulu di SMK Ma'arif ya, lulusan sana. Ya, sing dikatakan waktu itu ya termasuk saya itu siswa yang Badung gitu ya. Badung kayak atau sinau gitu kan. Yang penting semangat sekolah Bali gitu kan. Nah, itu terjadi karena waktu itu saya masuk elektro ya. Saya nggak suka elektro sebenarnya. Elektro harus ngerakit amplifier supaya suaranya jadi gede gitu kan. Terus ngerakit equalizer supaya suaranya jernih gitu. Saya lebih tertarik ke komputer waktu itu. Wah, di komputer supaya suara manusia jernih itu cukup nginstal software tok cukup gitu kan. Bahkan sekarang muka yang bintik-bintik pun yang burik gitu ya bisa dipercantik dengan aplikasi kan keren banget itu kan. Nah, dan semuanya hanya cukup nginstal gitu kan. Nah akhirnya saya timbul semacam keingintahuan ya. Ya jadi bahasa Inggrisnya itu curiosity gitu kan. Saya penasaran gitu. Kok bisa ya? Terus ini yang bikin kan manusia gitu kan. Saya mau belajar ke situ. Ya karena hal konkret itu ya menimbulkan satu kegusaran hati. Nah, contoh lainnya anak-anakku, contoh ya di bidang teknologi. Misal kamu di sini dengan saya nggak tatap muka langsung ya, kamu bisa komunikasi ya, suara saya bisa didengar oleh kamu. Nah, saya akan bertanya ya, suara saya bisa didengar oleh kamu, kira-kira medianya pakainya apa? Nggak ada kabelnya, berarti suara saya mengalir kemana itu? Udara. Udara. Kalau misalkan ada astronot ya, ada astronot telepon kira-kira bisa nggak? Astronot, misalnya di planet Mars gitu ya, kira-kira telepon bisa nggak?
Nggak tahu juga ya. Ya nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu ya. Nah, kita bisa ngobrol tanpa ketemu ya dengan teknologi. Menurut kamu ajaib nggak nih? Orang nggak ketemu secara tatap muka kok tapi bisa ngobrol-ngobrol. Ajaib nggak? Ajaib. Ajaib ya. Itu kalau kamu hidup di zamannya Rasulullah itu ya. Terus kamu punya mesin waktu itu ya. Terus datang di era digital kayak gini di tahun 2021 itu wah ajaib ya. Kayak sihirnya apa ya sing dinggo itu kan. Betul nggak kira-kira? Iya, Pak. Wah, luar biasa gitu kan. Nah, bahkan sekarang ilmuwan lagi mengembangkan bagaimana cara menteleportasi benda dari satu tempat ke tempat yang lain melalui analisa partikel molekul itu ya. Jadi ilmu fisikanya itu ada itu. Dan itu luar biasa, itu karyanya manusia Mas Mbak semuanya. Jadi kita itu sebenarnya dibekali otak yang luar biasa briliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bohong. Ya bahkan Einstein, pernah dengar nggak Einstein? Ini saya Einstein ini ya. Ini cerita nggak apa-apa ya. Kelihatan nggak Einstein ini? Halo. Kelihatan ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ada yang tahu Einstein itu kayak gimana? Nah, ya. Pernah Siapa? dengar? Ya siapa itu? Sering keluar di TikTok. Iya, sering keluar di TikTok. Nah, ada Einstein, satunya lagi Tesla. Ya, ini ya coba. Tesla. Oke. Nikola Tesla sebentar. Ini. Nah, ini. Oke, nah ini ya. Nah, oke. Nah, oke. Nikola Tesla ini bapaknya listrik ya. Jadi dia penemu energi listrik. Ya. Nah, sedangkan Einstein ya saya yang apa ya? Itu rumus E sama dengan MC kuadrat itu ya, yang apa ya? Tekanan ya, relativitas ya, teori tentang relativitas. Saya dulu Mas Mbak, ini Pak Guru cerita ya. Saya fisika itu enggak sama sekali enggak saya enggak tertarik dengan fisika. Fisika, kimia, matematika itu belas ora tak senengi. Karena waktu saya sekolah dulu ya, ini Pak Guru cerita ya, enggak sedang menjelek-jelekan sih. Ini dari kacamata saya sebagai siswa. Sinau kayak gue mumet-mumet ya, belajar persamaan linier, belajar tentang metrik, ngapain sih? Mumet-mumet, wong di kehidupan nyata kita dagang juga nggak pakai rumus itu. Kita bangun rumah juga nggak pakai rumus matrik, determinan matrik. Nah, terus itu buat apa? Dan pertanyaan itu nggak terjawab ketika saya sekolah, Mas Mbak. Akhirnya saya nggak pernah mikir di pelajaran. Karena belajar itu untuk apa sih? Nggak ada kecakapan hidup yang saya peroleh ketika saya belajar. Nah, ilmu kecakapan hidup itu ilmu yang sifatnya bisa dipakai di kehidupan nyata dan itu praktis. Misal gini, ada Bapak siapa ya namanya ya, saya lupa. Lo Keng Hong ini ya, ini Pak Guru cerita. Lo Keng Hong. Oke, nah ini dia itu triliuner ini. Nah, dia main saham, menggunakan ilmu matematikanya untuk investasi saham. Dia nggak kerja pun, tidur gitu ya, cuman pakai HP ya, itu sehari bisa mungkin ratusan miliar uangnya ya, karena dia punya saham di beberapa perusahaan ternama. Jadi misalnya saya beli sahamnya Jarum Super misal, saya punya kepemilikan sahamnya Jarum Super 5% misalnya. 5% itu setara dengan 2.000 karyawan. Nah, saya tidur, saya nggak ngapa-ngapain, nggak kerja gitu kan, nggak bangun pagi, itu saya sudah dapat katakanlah 500 juta setiap hari misal. Nah, dia sempat berkata seperti ini anak-anakku. Nah, ini benar-benar nusuk banget ya kata-katanya. Indonesia itu nggak membuat kurikulum yang membuat orang itu kaya, tapi Indonesia membuat kurikulum yang membuat orang itu jadi pekerja. Nah, itu kan kata-katanya nusuk banget, serius. Nusuk bagi saya karena saya sebagai guru yang statusnya PNS gitu kan. Saya diajarkan ketika kuliah itu ya untuk jadi pekerja gitu kan. Kalau SMK kan BMW ya, berwirausaha, melanjutkan, terus B-nya apa ya? Saya lupa.
belajar ya melanjutkan berwirausaha ya. Nah, jadi anak-anakku beliau menyampaikan seperti itu merupakan satu contoh konkret ya bahwa pendidikan di Indonesia sebenarnya membekali orang untuk jadi pekerja seutuhnya. Maka kalau pendidikannya tidak tinggi dikatakan masa depannya suram. Nah, tapi kalau misalkan anak SMK itu berwirausaha dan sukses, ya praktis nek bocah sukses masuk gurunya orang sukses kan gitu kan. Kalau gurunya sukses nggak ada yang mau jadi guru, itu saya jamin itu. Saya berani jamin. Kalau guru berwirausaha penghasilannya sebulan 50 juta ya, 20 juta ke atas, dia pasti nggak akan jadi guru. Karena apa? Guru bayarannya kecil. Dan prospek karir, prospek hidupnya itu menurut saya kurang representatif. Nah, ini kritik ya, kritik yang kritis banget dan nusuk banget. Ya, Kementerian Pendidikan sedang membuat reformasi ya. Maka saya sampaikan anak-anakku semuanya, waktu dulu saya sekolah saya ekspektasinya tinggi ya. Wah, belajar matematika itu saya benar-benar ngerasain ketika SD. Setelah SD itu matematika kayak nggak ada gunanya waktu itu ya. SD kita belajar tentang bangun ruang gitu kan. Ruas lingkaran, prisma, kelilingnya berapa, volumenya berapa itu dipakai ketika kita mau belajar mendesain bangunan rumah gitu kan. Dan itu nyata dipakai gitu kan. Kalau kamu udah besar terus udah mau nikah atau kepengen punya rumah sendiri, kamu pengen punya desain, kamu harus tahu kan kira-kira desain rumahnya kayak gimana, bangunannya, komposisinya kayak gimana, itu kan pelajaran SD kan. Nah, dan dipakai itu kan. Nah, terus persamaan Kartesius dipakai, enggak dipakai. Jadi persamaan Kartesius dipakai itu ketika kamu jadi ilmuwan. Nah, kamu kerjanya di PT, persamaan Kartesius dipakai, ya enggak dipakai. Nah, jadi itu kritik ya, kritik yang benar-benar nusuk. Dan itu enggak bisa dijawab oleh guru mata pelajaran. Karena apa? Guru-guru kita pun diajari ketika sekolah dulu jadilah pekerja, bukan jadilah sebagai wirausaha. Sampai sini paham anak-anakku semua? Insya Allah paham. Paham ya, langsung ya. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya ini ya Pak Guru ngajak ya. Silakan kesimpulannya tugasnya coba dikerjakan sebagai salah satu contoh konkret ya. Produknya kamu masuk SMK terampil gitu kan. Terus kesimpulannya begini anak-anakku, anak-anak yang lemah secara akademik itu belum dikatakan kategori anak yang bodoh. Karena ada ilmu yang ada di masyarakat tapi tidak ada di sekolahan. Contoh ilmu yang ada di masyarakat ya di dunia media sosial tapi tidak ada di sekolahan kita. Contoh ya jadi YouTuber. YouTuber itu gajinya gede. Ya saya aja nggak bisa jadi YouTuber ya. Nggak bisa karena nggak telaten juga ya. Dan saya telatennya itu belajar nulis. Nah ini contoh ini ya. Selepas kau pergi ini 24 juta ini. Nah 24 juta yang nonton itu. Nah dia nggak kerja pun ini kalau sering ditonton dia dapat uang nggak? Mengangkong-angkong turu ya kan? Dapat Pak. Dapat kan? Nah wih wong sing cerdas. Orang kerja tapi dapat uang itu orang yang produktif. Nah sekarang saya tanya ini pelajaran kayak gini ada nggak di sekolahan? Enggak. Tidak ada. Belum ada. Nggak ada kan? Ya ini jurusan multimedia pembuahan orang yang orang ngerti. Nah itu ya, jadi kamu jangan pesimistis. Saya jadi YouTuber loh Pak, gitu kan. Nah tugas kamu yaitu mencari apa yang menjadi minatnya kamu. Dan itu wajib kamu cari. Karena kamu sebagai makhluk yang dinamis. Kalau nggak dicari gimana ya, kamu yang nantinya bakal menyesal. Ya, itu saja ya kalimat penutupnya saya. Silakan tugasnya ya dikerjakan ya. Silakan tampilan kode programnya ini diganti menjadi online shop ya. Misal ada yang tanya, Pak boleh nggak diganti yang lain Pak? Misalnya saya senang game ini Pak, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Silakan. Intinya program itu diganti dengan contoh bentuk lain dari program minimarket. Silakan konsepnya kamu boleh tidak saya batasi, boleh silakan. Itu saja ya. Ada pertanyaan sebelumnya anak-anakku? Any question before? Tidak ada ya. Untuk absen, oh iya, mohon maaf ini sebelum saya tutup ya, saya lupa ini.
absennya sudah ada di sini ya. Oke. Jadi ini contoh ya, TKJ 1. Nah, terus ini materi ya. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, di komentar ya, ini diklik gitu kan. Nah, ini saya kasih contoh ya. Kemarin mesti ada yang sempat tanya, Pak, saya nggak bisa ngupload itu kan. Nah, ini tak contoh ini. Misal saya ngupload apa ya? Oke, ini saya pilih ya, misal. Kayak misal ini ya, ini. Nah, sebisa mungkin uploadannya jangan screenshot yang kemarin lo ya. Nah, uploadan yang terbaru. Nah, gini kan, udah masuk kan, tinggal yang lain dipilih. Itu ya. Oke, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas berbagai kekurangan yang ada. Kita akhiri kebersamaan kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.